Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menyertai dan melindungi kita, dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang sangat baik, yang selalu menyertai kami dan menuntun kami dalam rencana-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21, tertulis demikian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, ada sebuah batu berdiri yang disebut dengan Watu Ngadek, yang dulunya disembah, dipuja oleh warga Desa Cendoro. Tapi lama-kelamaan, semakin banyak orang yang meninggalkan pemujaan kepada Watu Ngadek ini. Namun demikian, masih ada orang-orang tua yang melakukan pemujaan atau penyembahan pada batu berdiri ini. Di zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala kuno. Dan banyak orang yang merasa risih apabila disebut sebagai pemuja berhala. Misalnya sebagai pemuja patung, pemuja batu, pemuja pohon besar, dan sebagainya. Namun demikian ada satu hal yang seringkali tidak disadari, yaitu ada banyak orang yang menyembah berhala modern. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi kita perlu memeriksa diri kita agar kita tidak menjadi salah satunya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 ini dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bagian kalimat dalam ayat ini merupakan penutup dari surat 1 Yohanes. Dan di dalam ayat ini terdapat sebuah peringatan yang sangat penting, yaitu agar kita waspada terhadap segala berhala. Berhala secara tradisional adalah patung atau objek yang dipuja sebagai dewa, yang disembah oleh banyak orang. Tapi dalam konteks yang lebih luas, berhala tidak hanya terbatas pada benda-benda tertentu yang dipuja, tapi segala sesuatu yang mengambil alih posisi Tuhan dalam hidup kita adalah berhala. Ada banyak hal yang bisa jadi berhala dalam hidup kita, khususnya di zaman modern ini. 5 di antaranya adalah yang pertama, uang atau kekayaan. Kalau ketiadaan uang, kekurangan uang, atau sebaliknya kelebihan uang membuat kita mengabaikan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, itu tanda bahwa kita telah memberhalakan uang dan kekayaan. Dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh punya uang, tapi yang dimaksudkan adalah hati kita jangan terikat dan jangan terfokus kepada uang atau kekayaan. Berhala yang kedua adalah karir atau pekerjaan. Kalau karir atau pekerjaan membuat kita meninggalkan Tuhan, mengabaikan firman-Nya, menomorduakan Tuhan, maka itu tanda bahwa kita sedang memberhalakan karir atau pekerjaan kita. Yang ketiga, media sosial. Sekitar 5-10% orang di dunia ini sedang kecanduan media sosial. Dan bila media sosial membuat kita melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita telah memberhalakan media sosial. Yang keempat, keluarga atau teman-teman. Dalam Matius 10 ayat 37,
Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya adalah bahwa kalau kita menomorduakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan hanya karena keluarga menyuruh kita meninggalkan iman kita, atau teman-teman kita, karena pergaulan kita meninggalkan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan, tidak lagi beribadah kepadanya, maka itu tanda bahwa kita telah memberhalakan keluarga atau teman-teman kita. Berhala yang kelima adalah diri sendiri. Kalau kita lebih mengutamakan diri kita, lebih mendengarkan pikiran kita, lebih memprioritaskan keinginan-keinginan dan hawa nafsu kita sendiri di atas daripada keinginan Tuhan, kita lebih mendahulukan keinginan ego kita daripada keinginan dan firman Tuhan, maka kita sedang memberhalakan diri kita. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi kita pada saat ini? Apakah kita sedang dikuasai oleh berhala-berhala dunia? Mari kembali kepada Tuhan, miliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami dan menegur kami, mengingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan dari segalanya, menomorsatukan Engkau, menyembah hanya kepadamu, dan menyingkirkan segala berhala dari kehidupan kami, yang seringkali kami tidak sadari menguasai kami. Ampuni kami dan tuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami, biarlah tangan Tuhan menolong kami, menguatkan, memberikan kami sukacita, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing, dan pimpin kami selalu dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.